Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal salamati dinina dunyana ukhrana wa bi niyyati du'a wal qabul tamami kulli salah sya'ni zahiran batinan dafi'atan li kulli syarri jalibatan li kulli khairin adina masyayikhina babina anna Allah yunawwiru qulubana wa qalbana ma'al huda taqal afaf al maut ala din Islam. Amin dan Muhammad. Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa alihi washabil kiram bi sirri suratil Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mana sekarang? Halaman 15 sudah. Baca niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itu ta'allama ta'alim. Tangkiran wal ilmu dan Islam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa amma ikhtiyarul ustadz ila anqal fayambaghi mongko sayukjo li talibil ilmi keduwe wong kang golek ilmu apa an yasbuta yen to tetep sapa talib sapa talibul ilmi wa yasbira lan sabar sapa talibul ilmi ala ustadzin ing atase guru, ing atase siji guru ya. Maka seyukjanya atau seharusnya bagi orang yang mencari ilmu itu tetap dan sabar atas seorang guru wa ala kitabin dan ing atase siji kitabnya. Jadi masih melanjutkan pembahasan kewajiban bagi orang yang mau menuntut ilmu itu memilih guru yang baik, juga memilih kitab yang baik. Ya, maka sampai diperlukan musyawarah dulu ya. Kalau mau mondok atau mau menuntut ilmu, kira-kira menuntut ilmu di mana itu perlu ya musyawarah, bahkan perlu istikharah supaya jangan sampai ketika sudah belajar ke satu tempat ternyata tidak cocok pindah lagi. Nah, terus nanti pindah tidak cocok lagi pindah lagi lah, ini jangan sampai terjadi seperti itu gitu loh. Jadi tetap orang yang belajar ilmu itu supaya sabar dan tetap dalam satu tempat pendidikan dan kitab yang dipelajari. Tidak harus satu gitu loh, tidak harus satu guru, tidak harus satu kitab. Maksudnya itu jangan pindah-pindah gitu loh. Kalau kita ini mondok di tempat ini, ya otomatis harus tetap guru atau belajar sama guru-guru yang ada di pesantren ini. Dan kitab-kitab yang diajarkan di pondok ini gitu loh. Tidak harus satu guru, tidak harus satu kitab, bukan ya.
Itu maksudnya begitu. Jangan sampai orang itu tidak sabaran gitu loh. Mondok di tempat ini baru kadang-kadang ada ketidakcocokan sedikit atau pada salah satu guru atau salah satu teman tidak cocok terus pindah. Nah, ini alamat gagal itu ya. Jadi tetap supaya sabar, yang namanya orang kepingin mendapatkan kemuliaan dengan ilmu ya otomatis pasti ada cobaan-cobaan, pasti itu ya. Hidup ini pasti ada cobaan bagi orang mukmin, karena orang mukmin ini orang yang dicintai oleh Allah. Apalagi orang yang menuntut ilmu itu, dengan ilmu orang akan mulia. Otomatis gitu loh. Setiap tujuan yang mulia mesti ada rintangan, ada hambatan, ada cobaan-cobaan. Kadang-kadang macam-macam ya. Nah, cobaannya kadang-kadang mungkin tidak cocok sama ya satu ya guru, atau tidak cocok sama satu kitab yang dipelajari, mungkin tidak cocok sama teman, tidak cocok masalah ini. Nah, ini ujian gitu loh. Orang tetap harus sabar, harus tabah. Ya, kalau orang itu sabar, tetap walaupun ada rintangan, ada hambatan, ada cobaan, tetap saya harus istiqomah belajar di sini. Itu akan berhasil. Semakin banyak cobaan, rintangan, tapi semakin tetap sabar, itu semakin tinggi ya, semakin tinggi derajatnya. Itu ya, jangan sampai tidak sabaran, gampang putus asa, jangan. Kalau kepingin sukses ya, baru nanti kalau sudah mungkin mateng, sudah dikuasai ilmu yang di pondok ini, kepingin mengembangkan, silakan. Mungkin kepingin belajar di luar negeri, di Yaman atau di mana, di Mesir, silahkan ya. Tapi kalau masih setengah-setengah, di sini belum apa-apa, pindah. Ketika dipindah di pondok lain, itu pasti sistemnya berbeda, cara ngajarnya guru berbeda. Akhirnya mengulangi lagi dari awal lagi ya. Nanti masih baru belum pindah lagi. Sistem pelajaran di pondok lain tidak sama dengan di sini. Balai ini lagi begitu ya. Tidak sampai gitu ya. Jadi ini harus selalu diingat-ingat oleh setiap santri, sebab sering terjadi begitu di mana-mana. Kalau tidak sabaran, tidak enak sedikit, sudah pindah. Dan itu alamat gagal ya. Tapi kalau anak ini walaupun ada cobaan tetap sabar, ini alamat derajat. Semakin berat cobaannya di pondok, semakin tinggi ya, semakin besar hasil yang akan diperoleh ya. Sudah dicontohkan seperti pohon itu loh, semakin tinggi pohon itu semakin pasti angin yang menimpanya semakin beratnya. Begitu ya, begitu juga layang-layang itu loh, layang-layang semakin tinggi anginnya semakin keras, tapi layangannya ya asalkan pas loh timbangannya ya, ukurannya kan, kalau buat layangan kan ditimbang, diukur ya. Itu kalau hatinya punya prinsip yang kuat, niatannya kuat, saya akan mondok kepingin berhasil. Itu ada cobaan tetap saya harus. Itu ya rancangannya pas ya. Ditimbang, diukur, layangan itu walaupun anginnya keras semakin tinggi ya, semakin tinggi. Tapi kalau orang itu niatnya enggak mantep, setengah-setengah, itu kan ibarat layangan itu enggak seimbang ya. Tidak diukur, tidak ditimbang, sehingga ada angin sedikit munting ya layangan itu loh. Akhirnya jegur nang kali atau nyangsang nang ya pohon ya. Murid juga begitu ya, karena kurang sungguh-sungguh niatnya, kadang-kadang gak enak titik munting, akhirnya bingung, sumpek tok, terus wong tuane disambati macam-macam ya, kadang-kadang nangis ki ngarepe wong tua, iku jenenge munting, iku ibarat layangan munting ya. Ya kita harus jadi layangan yang pas gitu loh. Jadi ada cobaan tetap naik gitu ya. Ibarat jadi pohon oyote jeru gitu Oyot supaya orjero itu niatan yang sungguh-sungguh. Saya kepingin berhasil, kepingin sukses. Itu
oyote jero sehingga nanti ya itu ada cobaan tambah munggah, ada cobaan tambah munggah ya ndak akan roboh. Terus ya begitu juga sabar dalam satu kitab, jangan baru belajar kitab berapa halaman wis ganti ayo gak seneng aku kitab iki ya, ganti lagi ya ndak akan berhasil. Kalau orang itu sabar walaupun dari kitab ya belajar kitab yang kecil tapi benar-benar dikuasai. Walaupun kitab yang lain tidak, itu bisa nanti berkembang sendiri gitu, berkembang. Seperti kami dulu sama teman-teman di pondok itu tidak banyak belajar kitab ya. Jadi saya selama di pondok itu mungkin kalau fikih itu hanya Fathul Qorib hatam, padahal berapa tahun itu 10 tahun lebih itu cuma Fathul Qorib. Yang hatam taklim ini, taklimul muta'allim ya, kitab taklim muta'allim sama fikihnya takrib ya, Fathul Qorib. Tafsir itu masih surat Baqarah ya. Tapi oleh karena tetap sabar walaupun diajar sedikit-sedikit oleh guru ya. Saya itu kalau ngajar sedikit tapi matang gitu loh. Sedikit tapi matang. Itu sehingga walaupun di pondok enggak belajar kitab-kitab yang besar, tapi setelah terjun di masyarakat ya semua kitab apapun bisa dibaca tinggal beli kitab-kitab ya yang diajarkan kitab apapun ya, itu karena walaupun kitab kecil dikuasai gitu loh, tetap ya kitab kecil tapi dipelajari dengan sempurna, dengan matang. Itu terus hatta la yatrukahu, ini maksudnya supaya tetap dan sabar pada satu guru atau satu kitab, hatta la yatrukahu, hingga orang ninggal sapa talib, sapa talibul ilmi hu ing guru atau ing kitab ya, abtaroh ale kurang, abtaroh ale kurang, ojo sampai terus ya karena tidak cocok dengan satu guru atau satu kitab ditinggalkan dalam keadaan masih kurang mantap ya, itu ya, itu ibarat masak itu masih setengah ya, setengah mateng ya, ngodok puhung tuh masih setengah mateng, itu ya tidak bisa dibuat apa-apa, dipangan itu nggarai wetengi loro ya, didol mana ya gak iso masak lagi ya, seperti itu ya. Jadi kaluan sik mentah ngono bisa dijual lagi, dimasak tapi setengah-setengah. Begitulah orang belajar itu setengah-setengah gak mesisan itu repot engko ya. Dikongkon muruk iki sik setengah-setengah, dikon belajar meneh kadang-kadang rumangsa aku wis mondok wis suwe lah ini Jadi harus sabar dari satu kitab dipelajari walaupun kecil tapi dipelajari sungguh-sungguh ya. Begitu juga kepada guru ya, mungkin walaupun namanya orang siapapun ya, sehebat apapun guru mesti di samping ada lebih-lebih pasti ada kurangnya gitu Kalian cari guru atau cari ulama, cari pondok dimanapun sehebat, mesti ada lebih-lebih tapi juga ada kurangnya. Itu memang dibuat begitu oleh Allah. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu gak kurang apa-apa belas. Tidak kurang sama sekali. Segala-galanya sempurna. Tapi kalau selain Nabi mesti itu sehebat apapun mesti ono kurangi ya. Begitulah kalian nanti akan terjun di masyarakat, mungkin akan berkeluarga, rumah tangga, golek jodoh. Masih milih keliling sak dunia. Oh, pengen aku singgahan orang, tetap tidak bisa. Jadi kalau orang itu kepingin cari jodoh yang sempurna 100%, ya gak bakal iso rapi sak lawas-lawasi, sebab manusia tetap ada kurang. Kadang-kadang kelebihan ini ayu tapi kadang-kadang akhlaki kurang baik ya. Sing iki akhlaki api tapi gak pate ayu. Ya, itu seperti itu ya, makanya kita disuruh milih yang akhlaknya baik ya. Milih yang agama kuat, yang akhlaknya yang soleh atau solihah, itu pasti jaminan. Nanti kalau milih yang lain ya, itu alamat
alamat hancur rumah tangganya ya. Tapi kalau yang dipilih ini agama, yang dipilih itu akhlak, itu jaminan pasti bahagia. Sudah. Kalau masalah kurang, siapapun pasti punya kekurangan. Tapi selama itu kekurangan bukan masalah akhlak ya, akhlaknya baik, agamanya baik. Kalau kurang-kurang yang lain itu ya tidak masalah ya. Sudah. Terus begitu juga kalau memilih guru misalnya, tidak perlu yang alim menguasai, tapi yang akhlaknya baik, yang bisa jadi contoh, bisa digugu dan bisa ditiru. Itu walaupun gak pakai alimnya, tapi akhlaknya baik itu pasti barokah ilmunya, manfaat. Tapi masuk wali moyo apa tapi gak bisa dicontoh ya, kurang manfaat. Maka ya anak-anak yang mulai ditugaskan bantu jadi guru itu harus berusaha bisa jadi guru, bisa digugu ditiru, artinya memberi contoh akhlak yang baik. Itu nanti kalau di pesantren sudah belajar begitu jadi guru, jadi yang bisa dicontoh, nanti di masyarakat pasti begitu dan masyarakat itu ya lebih menerima contoh ya, jadi perilaku daripada ucapan. Artinya walaupun orang itu ngongkon, awakmu kudu ngene kudu, tapi kelakuannya ndak seperti itu, ya ndak akan diturut gitu loh oleh masyarakat, bahkan oleh anak-anak kita. Kalau punya anak nanti begitu, ngomong kamu sing ngene sing jujur, kamu sing sergap, tapi dia ndak ngasih contoh yang baik, ndak akan ditiru gitu loh. Tapi tanpa ngomong, walaupun orang itu mungkin gak patek pinter, gak patek duwe ilmu, tapi nyuntui kelakuan sing api, akhlak yang baik kepada anaknya, kepada masyarakat, itu secara otomatis akan seneng meniru masyarakat, dan begitu juga anak-anak kita ya. Kalau orang tuanya akhlaknya baik ya perilakunya amalnya baik, pasti anaknya akan mencontoh baik ya. Sudah. Wa ala fannin lan sabar ing atasi satu fan itu satu macam ilmu. Fan itu fak ya, fak ilmu fak fikih atau fak tafsir. Diterjemah oleh bahasa Jawa kayak gini. Fan sing duwe kitab Jawa diterjemah apa iku? Fan niku ala fannin lan sabar ing atase apa? Gak bisa maca. Apa? Ya, sudah. Jadi fan itu fak ya. Jadi bahasa Indonesianya satu fak ilmu, satu macam ilmu ya. Terus hatta la yashtaghila bifannin akhara, hingga ora ketungkul itu sibuk, hingga ora ketungkul sapa talibul ilmi bifannin akhara kelawan fan kang liya, kelawan fak yang lain, sehingga tidak sibuk dengan fak macam ilmu yang lain, itu dikuasai dulu. Jadi kalau ilmu yang bisa membenahi ibadah itu ilmu fikih namanya ya, walaupun kitab fikih kecil tapi dikuasai, dipraktekkan ya, itu ilmu yang memperbaiki ibadah. Terus yang kedua ilmu yang memperbaiki akidah, keimanan, nah, itu ilmu tauhid, ilmu keimanan itu diperlukan, harus terus yang ilmu yang menerangkan tentang akhlak, pergaulan ya, sesama manusia ya. Itu maksudnya sabar pada satu fan sampai tidak sibuk dengan pindah dengan fak ilmu yang lain, qabla an yutqinal awwala, sadurunge yento mantepno ya, sadurunge yento mantepno sapa talibul ilmi al awala ing ilmu sing pertama utawa fak kitab sing pertama. Jadi selama ibarat
pertama mungkin belajar Safinah itu ya, fikih yang itu iso Safinah itu dikuasai sampai iso maca, nah bisa baca, apalagi baca tanpa harokat, bisa itu. Selama itu dikuasai, nanti kitab-kitab yang lain gampang gitu. Jangan sampai sing iki durung iso terus pindah ke kitab fikih yang lain, nah ini jangan gitu. Ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi sabar dalam satu fak ilmu ya, atau satu macam kitab sampai sehingga tidak sibuk dengan pindah pada fak yang lain sebelum memantapkan yang pertama, sebelum memantapkan kitab yang pertama atau satu fak yang pertama. Wa ala baladin lan sabar ing atasi satu negeri, ing atasi ya satu negeri, hatta la yantakila hingga ora pindah sapa talibul ilmi ila baladin akhara maring negeri kang liya min ghairi daruratin saking ora krana darurat terpaksa. Jadi sampai disuruh sabar ya, ngaji atau mondok di satu daerah, satu negeri atau satu kota. Jadi misalnya orang mondok di Malang misalnya, mungkin orang selain Malang ya, itu harus tetap sabar ya, walaupun mungkin kadang-kadang cuacanya atau kebiasaannya tidak sama dengan di kampungnya ya, seperti itu tetap harus sabar. Begitu juga kadang-kadang apalagi di luar negeri ya, itu tidak sama kadang-kadang ya, cuacanya, keadaan lingkungan masyarakatnya tidak sama, maka tetap harus sabar ya. Jangan kadang-kadang tidak cocok hidup atau mondok di satu tempat, satu kota atau satu negeri masih ya, padahal itu masih penyesuaian. Pertama harus sabar karena masih baru ya. Itu kadang-kadang orang tidak sabar, suka enak gini, suka podo karo kono tak pindah. Nah, ini alamat gagal. Jadi semua itu butuh menyesuaikan diri dulu, hidup di tempat lain yang bukan tempatnya. Begitu juga ketika kita mau menikah, itu pasti ada perbedaan ya antara kebiasaan ya di tempatnya suami itu keluarga semua dengan di keluarganya istri. Tetap harus bisa belajar menyesuaikan ya. Jadi jangan sampai baru ya, ibarat orang kawin ada di lingkungan keluarga istrinya tidak cocok sedikit terus pore gak gelem teko suka katine nang omahmu aku. Nah, ini alamat tidak akan berhasil mendapatkan kebahagiaan. Tetap orang ya pasti ada perbedaan harus menyesuaikan. Artinya jangan sampai ya, karena tidak cocok dengan negerinya atau dengan kotanya itu terus pindah. Di sana nanti pasti ono gak cocoke ya, terus pindah lagi. Jangan. Itu maksudnya harus sabar dengan satu guru, maksudnya satu guru-guru yang ada di pondok itu. Begitu juga sabar mempelajari kitab-kitab yang diajarkan di pondok. Begitu juga sabar dalam bertempat di negeri yang di situ pondoknya ada ya, di negeri itu. Fa inna dzalika kullahu kecuali karena darurat ya, min ghairi darurah, saking tanpa darurat. Kalau ada darurat seperti orang-orang dulu itu zaman penjajahan itu, zaman itu kadang-kadang mondok di sini karena darurat di perangi oleh penjajah sehingga terpaksa pindah sana itu ya, atau terjadi konflik peperangan, itu darurat namanya ya. Terus fa inna dzalika karana sak temene mengkono-mengkono kang tinutur, maksudnya gak tetep pindah ya, guru gak cocok pindah guru kono, begitu kitab gak cocok pindah, atau ya di kota sana wis pindah di kota lain. Begitu itu kata pengarang kitab yufarriqu ya,
Fa inna dzalika mongko sak men mengkono-mengkono kang tinatur kulau ya sekabiane dzalik iku yufarriku bisa misah-misahno apa ya dzalik bisa misah-misahno apa dzalik al umura ing pira-pira perkara. Dadi pindah-pindah iku sik kene durung mateng apa pindah guru kono. Engko kitab ya, ini kae dipelajari tuku anyar pindah ganti kitab meneh. Ya, itu bisa apa membuat ruwete ati gitu loh. Bisa mengacau balakan perkara, kacau perkaranya wa yushghilul qalba lan bisa nyibukno ya, ngetungkulno apa dzalik al qalba ing ati. Bisa menyibukkan hati, mengacaukan hati, wa yudhayyul awqat wa yudhayyulan nyakno apa dzalik. Dzalik maksudnya pindah-pindah itu loh, pindah-pindah guru, pindah-pindah kitab, pindah-pindah tempat. Itu semua nyakno apa dzalik al awqata ing pira-pira waktu, bisa menyia-nyiakan waktu entek waktune gara-gara pindah-pindah waktunya habis ya di jalan istilahnya. Terus di samping itu yang lebih membahayakan lagi wa yu'dzi lan bisa ngelarakno apa dzalik ya, bisa ngelarakno al muallima ing guru, ing pengajar. Bisa ngelarakno guru sing ngajar. Coba itu setiap guru siapa? Kebetulan guru agama ya. Lain kalau guru kadang-kadang guru apa? Yang karena kepingin mencari bayaran tok tidak ngurus bisa pindah yang penting aku oleh bayaran apalagi apa guru negeri ya itu kadang-kadang begitu yang penting aku wis dibayar ya aku pindah. Tapi kalau guru yang kepingin mencetak ya orang yang bisa dakwah di masyarakat yang bisa mencetak guru-guru itu gelo gitu loh barang wis ate di apa dididik di sini dicetak jadi guru jadi apa supaya manfaat ternyata sik dorong apa-apa wis pindah apalagi ini ada harapan untuk diangkat jadi guru nanti ini ada harapan untuk bisa manfaat di masyarakat ternyata guru ini mengharapkan gitu terus pindah itu pasti guru itu gelo eman ya eman apa seperti itu nah, perasaan guru apa ya tidak enak itu bisa mengurangi manfaatnya ilmu, ya, mengurangi barokah. Ya. Makanya sing paling baik kalau guru itu pasrah gitu, baik orang tuanya maupun murid. Gitu. Jadi misalnya biyen ya kalau murid-murid dulu itu selalu pasrah kepada gurunya, orang tuanya juga begitu, anaknya juga begitu. Jadi kati boyong ya itu harus minta ridhonya guru atau pengasuh. Kadang-kadang murid itu ono sing digandoli pengasuh karena mungkin anak ini ada harapan mau dicetak jadi orang yang manfaat ya kadang-kadang begitu ya diaboti pengasuh lah ini yang supaya barokah lah iso pasrah jadi selama belum diridhoni guru untuk pindah atau boyong ya itu jangan sebab nanti lek gelakno atine guru itu bisa kurang barokah ilmunya. Itu lek ulama-ulama dulu atau murid-murid zaman dulu begitu ya. Jadi kadang-kadang tidak pulang sampai ya selama benar-benar disuruh oleh gurunya itu wis mulai ya. Itu terutama kalau guru yang dekat dengan Allah ya. Itu seperti di pondok-pondok ya, yang terkenal kalau di Mekah itu pondoknya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki niki itu terkenal jadi anak selama belum diizini pulang tidak boleh pulang jadi walaupun di rumahnya ada apa tidak boleh pulang ya jadi ada teman saya yang mondok di tempatnya ini dulu bersamaan almarhum Ustadz Malik ini Ustadz Sori ini tuh teman ya, itu sampai di sana sampai kawin di sana sampai 21 tahun ya di Mekah ya baru pulang karena itu tidak berani ya selama gurunya belum mengizinkan tidak berani sebab kalau maksa
ya boleh-boleh aja tapi hilang manfaatnya apa? Ya biasanya ditarget siapa mau mondok saya betul tidak pakai biaya tapi harus manut apa? Ya, 10 tahun ya 10 tahun tidak boleh apa? Kurang dari itu. Begitu juga di pondoknya biasanya apa? Ya di Yaman kalau di Darul Mustafa itu biasanya begitu apa? Ya harus mengikuti apa yang dianu oleh gurunya itu, tidak sembarangan mau keluar ya. Sudah ini maksudnya kita disuruh sabar tetap di satu pondok dengan pelajaran yang ada di pondok itu, sabar dengan diajar oleh guru-guru yang ada di pondok itu walaupun pasti ada kurangnya ya, ada apa namanya guru, tapi disuruh tetap sabar gitu. Ya, sampai apa kalau sabar pasti nanti apa berhasil, pasti nanti barokah walaupun mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkan, tapi karena sabarnya ini apa sehingga jadi apa seneng, gurunya itu seneng karena anak sabar, jadi sebabnya barokah. Tapi kalau apa tidak sabar gitu loh, masih dididik di sini gurunya ngotot-ngotot didik ternyata setengah-setengah pindah, itu gelo. Aku tuas apa ngotot-ngotot cek berhasil ya. Seperti itu dijaga jangan sampai ya membuat sakitnya hati guru ya. Itu wayam bagi lan sayukjo opo an yasbiro sabar yento sabar sapa talibul ilmi amma turidu nafsu amma turidu sabar saking barang turidu kang ngarepno ya apa nafsune talib ya, sabar apa saking apa-apa sing dikarepno nafsune wa hawaulan ya hawa nafsune keinginan nafsunya. Jadi kadang-kadang apa orang itu nafsune ngajak wis opo pondok gak enak wis apa kene anu tak pindahi iku nafsu iku apa berarti itu bisikan nafsu. Nafsu itu adalah musuh bagi manusia. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu adalah pasti selalu mengajak kejelekan. Jadi mana-mana yang tidak sesuai dengan tuntunan di kitab ini berarti itu ajakan nafsu. Seperti apa? Pindah wae wis apa? Gak enak kayak gini, gak cocok kalau ini pindahi. Begitu itu kira-kira apa baik apa tidak? Tidak baik itu berarti bisikan nafsu gitu loh. Bisikan nafsu terus ditumpangi setan. Jadi kalau sudah nafsunya orang begitu setan ya pasti manas-manas yo gak enak mungkin wis pondok akeh wis pindah wae. Ya, begitu apa? Ketika orang itu nuruti nafsu setan ya apa? Mempermainkan. Tapi kalau orang itu bisa mengalahkan nafsu setan tidak berkutik, tidak bisa itu. Kalau orang itu bisa mengalahkan nafsu setan ya tidak berani mendekat. Makanya itu musuh yang paling berat bukan setan, bukan orang kafir. Musuh yang paling berat adalah nafsunya sendiri kata Nabi. Inna a'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuhmu yang paling berat adalah nafsumu sendiri yang ada pada dirimu. Jadi kalau orang itu kok ngajak pindah, gak sabar, mangkel, gak cocok ini, itu berarti nafsu itu ya. Tapi kalau apa sabar wis, apa-apa iki cobaan iki justru tambah itu kalau bisikan yang baik nyuruh sabar wis gak apa-apa wis apa senajan soro-soro kene wis amu senajan amu apa kudu tetep po. Kalau bisikan begitu berarti bisikan malaikat ilham dari malaikat dari Allah. Jadi pasti baik. Jadi setiap orang itu kadang-kadang ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari setan ya. Supaya kita ini selalu dibisiki malaikat atas perintah Allah, itu kita harus apa? Memurnikan Allah di hati ini harus apa? Hanya ada satu yang bisa menolong, yang bisa apa? Memudahkan, yang bisa membuka hati, yang bisa menyelamatkan itu hanya satu Allah. Terus apa? Selain Allah tidak ada apa-apanya, sehingga dengan keyakinan yang begitu itu orang tidak pernah melakukan apapun karena manusia ndak ya. Aku mek kepingin diterima Allah, kepingin apa? Dimulyakno Allah.
Jadi ada orang atau tidak ada orang sama. Itu berarti apa? Di hatinya tidak ada kecuali Allah. Kalau orang itu begitu, benar-benar kalimat la ilaha illallah itu masuk. Gak ono sing iso nulungi, gak ono sing iso nyelametno, gak ono sing iso mulyakno kecuali Allah. Kalau hatinya orang begitu pasti itu apa? Akan dipimpin oleh malaikat. Hidupnya selalu ya lurusnya. Karena terbawa dari hati yang bersih tadi itu ya. Tapi kalau orang itu sudah apa? Di hatinya ada selain Allah yang diandalkan ya. Ada seolah-olah ya apa ya, yang bisa menyelamatkan selain Allah. Sehingga kadang-kadang melakukan apa-apa bukan karena Allah, mesti karena manusia, karena kepingin dunia. Nah orang begitu ya itu pasti nanti yang memimpinnya setan ya. Itu dasarnya orang yang hidupnya itu dipimpin oleh malaikat yang tidak akan apa didekati oleh setan, yaitu surat Fussilat ayat 30-31. Itu orang-orang yang dipimpin oleh apa? Malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhanku Allah, yang ngatur saya Allah, yang nyukupi saya Allah, yang jaga saya Allah, yang menyelamatkan saya Allah, yang apa membuka hati saya Allah, yang memudahkan usaha Allah. Itu rabbunallah, sing ngatur, sing bisa apapun hanya Allah. Tsumma istaqamu, terus tetap begitu apa? Di hatinya itu loh. Mek Gusti Allah tok, selain Allah aku gak iso apa-apa. Gak duwe apa-apa kabeh teh Allah. Ketika orang itu hatinya seperti itu, jejeg ya, satu cuma apa? Maka tatanazzalu alaihimul malaika. Turun malaikat. Malaikat turun memimpin orang ini, menghibur, menentukan begitu. Nek wis dipimpin malaikat mesti melakoni api gitu loh. Sebab malaikat tak mungkin menuntun kecuali ke jalan yang baik yang diridhoi Allah. Itu kuncinya hati sing isine tauhid ya, yang mengakui sing ngatur itu Allah, sing nyelapno Allah, sing iso nulungi Allah. Awak ya Pak, sing jaga aku Allah, bukan selain Allah siapapun gak ono apa-apane, termasuk aku gak iso apa-apa. Itu tidak mengandalkan apapun selain Allah. Allah itu orang yang pasti hidupnya selalu dibimbing oleh para malaikat pasti ya Pak. Ya. Tapi apa, kalau orang itu tidak begitu ya, ada yang diandalkan selain Allah ya, termasuk di saya ini apa ya, mengandal apa membanggakan kecerdasannya, mengandalkan apa mungkin gantengnya atau apa. Nah, ini alamat hidupnya akan dipimpin oleh setan. Termasuk orang yang dipimpin oleh setan orang yang suka bohong dan yang banyak dosa. Dasarnya surat Asy-Syu'ara ayat 222. Surat Asy-Syu'ara ayat 222. Allah berfirman, "Ala man tanazzalu syayatin," kepada siapa setan-setan itu turun? Nah, terus dijawab, "Tanazzalu ala kulli affakin athim." Setan-setan itu akan turun memimpin orang yang suka bohong. Ya, yang kedua, athim, orang yang banyak dosa. Dadi lek wong wis wani goro itu berarti kan Gusti Allah, kan wong ae tak goro aku. Nah, itu berarti ya tidak ada iman kepada Allah, maka apa? Setan jadi kawannya, dituntun, dipimpin oleh setan. Maka jangan sekali-kali berani berbohong kepada siapapun ya. Kalau tidak kepingin dipimpin oleh setan. Terus yang kedua, asim, orang yang banyak dosa. Maka orang harus menjauhi dosa, kalaupun melakukan dosa harus segera tobat, segera menyesal, istighfar. Setiap merasa harus istighfar supaya jangan sampai apa gara-gara dosa itu terus apa dikuasai setan. Jadi ya, sebelum setan menguasai itu harus tobat dulu pada Allah. Itu diantara nasihat pengarang kitab ini. Seyogyanya harus sabar dari apa yang diingini oleh nafsunya, itu harus ditentang, harus diperangi. Ya. Qala syair, sedikit ngendika sapa asyairu penyair, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'u hawani
Ya. Innal hawa sak temene hawa nafsu la huwa yakti iku uya hawa iku al hawanu ino setune nafsu ya keinginan nafsu la huwa yakti utawi hawa iku al hawanu hawan itu ino biya ini kelawan kahanane ino. Jadi nafsu itu hina ya, membuat orang hina nafsu itu ya. Terus wasari kulli hawani apa wasari orang yang dikalahkan apa di situ bahasa Indonesianya apa orang yang terjajah ya. Wasari kulli hawa lan utawi wong sing terjajah setiap nafsu ya dijajah karo nafsu nih orang yang dikuasai oleh nafsunya iku sari uhawani ya iku dijajah oleh kehinaan. Orang yang dikuasai nafsunya itu berarti dikuasai oleh hina. Jadi semakin kalah karo nafsu semakin dijajah semakin hina. Maka kita harus selalu berusaha memerangi nafsu gitu loh supaya tidak jadi hina sebab nafsu itu hina gitu loh. Orang yang dikuasai nafsu ya berarti dikuasai kehinaan ya. Semakin nuruti nafsu semakin hina. Itu. Tapi kalau orang itu berani melawan nafsu ya, melawan nafsu pasti mulia lawannya. Semakin selalu nafsu keinginan nafsu yang jelek ditentang semakin mulia. Jadi nafsu itu seperti apa? Malas, gak sabaran ya. Kadang-kadang benci sama orang ya. Terus menyombongkan diri, meremehkan orang, itu nafsu ya. Itu kalau orang itu sudah dikuasai nafsunya seperti itu, hidupnya selalu begitu gak cocok bangkel ya. Terus gak sabaran ya. Terus selalu meremehkan orang ya. Itu berarti orang ini kalau tidak memerangi tidak diperangi berarti dikuasai oleh nafsu, maka orang berarti dikuasai oleh kehinaan. Kalau tidak segera tobat itu hina sampai di akhirat. Tapi kalau orang itu bisa memerangi ya, jadi misalnya gak sabaran diperangi, kapan kate belajar sabaro ya sebab urip iki ujian ya. Terus ojo ngenyek wong awakmu durung tentu. Wong sing mbok nyek iki luwe elek, belum tentu. Mungkin dia lebih baik di sisi Allah. Jangan sombong kamu, semua ini milik Allah. Nek dicabut karo apa-apa nih kamu. Begitu orang memerangi nafsu ya. Kalau orang berani memerangi nafsu, maka akan mulia. Itu diantara nasihat pengarang kitab. Intinya kita belajar ilmu itu harus sabar dengan ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok ini, termasuk sabar belajar kepada guru-guru yang ditugaskan mengajar di pondok ini. Walaupun namanya orang pasti ada ya kurang ada lebih ya. Begitu juga sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang lain karena teman dan sebagainya. Itu ya, harus berusaha untuk tetap jangan gampang putus asa, jangan gampang pindah-pindah. Terus yang kedua, pesan pengarang kitab ini, kita harus selalu memerangi nafsu ya. Setiap ajakan yang tidak baik itu berarti ajakan nafsu harus diperangi ya. Itulah diantara kajian kita. Mudah-mudahan kita yang belajar di pesantren ini dijadikan orang yang selalu istiqomah dalam mencari ilmu, selalu tabah, sabar, sehingga nanti semua ketika keluar di masyarakat jadi orang yang bermanfaat, jadi apapun, jadi ilmu yang manfaat, ya, jadi orang yang barokah. Mudah-mudahan semuanya dikasih jodoh yang baik-baik oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari baca, ditutup dengan doa, baca sholawat tibbil qulub sekali, sholawat busyra sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. انفعنا بسر الفاتحة. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.